Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusiz zakiyah. Amma ba'd. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makanlah sahur, karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk melakukan sahur sebagai persiapan menahan lapar dan haus di siang hari di bulan Ramadan. Dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada hikmah ilahiyah ketika kita melakukan sahur. Minimal ada 5 keberkahan yang dapat kita peroleh ketika kita melakukan sahur. Yang pertama, sahur dapat menguatkan orang berpuasa untuk memaksimalkan ketaatannya, kekhusyuannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari di bulan Ramadan. Berbeda dengan orang yang tidak makan sahur, dia akan terlihat lemas, dia akan kelihatan malas memaksimalkan ketaatannya di siang hari di bulan Ramadan. Keberkahan yang kedua, orang yang melakukan sahur, dia tidak akan merasa bosan untuk mengulangi puasanya selama 1 bulan Ramadan ini. Inilah kenapa ketika kita melatih anak-anak kita yang baru kelas 1 SD misalnya, belajar berpuasa, atau ketika seorang mu'alaf mulai berpuasa, dia merasa senang, dia merasa tidak akan bosan karena puasanya diawali dengan sahur, sehingga dia tidak akan merasakan rasa haus dan lapar yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan ibadah sahur, dengan melakukan makan sahur, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahur itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, sahur kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan karena Allah untuk memberikan kekuatan kepada fisik kita menahan lapar dan haus di siang hari di bulan Ramadan. Karena niatnya ibadah, maka insya Allah sahur kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sahur. Dengan sahur seseorang akan bangun 1 jam atau 2 jam sebelum sahur. Maka saat itulah dia bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa salat tahajud, dia bisa membaca Quran sebelum melakukan sahur. Setelah sahur, dia pun siap-siap untuk pergi ke masjid salat subuh berjamaah. Betapa indah suasana subuh hari di hari-hari Ramadan ini. Jamaah salat subuh di bulan Ramadan ini terlihat jauh lebih banyak daripada jamaah salat subuh di luar Ramadan. Ini membuktikan betapa berkahnya makan sahur tersebut. Gara-gara sahur, seseorang bisa tahajud, bisa baca Quran, bisa melangkahkan kakinya ke masjid, bisa salat subuh berjamaah, bisa mendengarkan kuliah subuh, bisa berzikir, bisa salat syuruk, bisa salat duha, hanya dengan melaksanakan makan sahur. Semoga kita bisa memaksimalkan sahur ini supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Taman Incheon, Korea Selatan, Uja Al-Bantani, Jajang Aisyul Muzaki, Dai Ambasador Korea Selatan, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.